kami akan mempresentasikan adanya manajemen olahraga terkait cabang olahraga bulu tangkis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agis Maru Barka dengan NIM akhir 100 dan sebelah saya dan teman saya. Nama saya Malik Yuda dengan NIM 95. Perkenalkan, nama saya Brian Priyadi dengan NIM akhir 75. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman dengan NIM akhir 081. Nama saya Maulida Putri Adana dengan NIM akhir 071. Nama saya Arina Febrianti dengan NIM akhir 69. Nama saya Fauzia Melatu Solihat dengan NIM akhir 70. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan tentang adanya manajemen tentang bulu tangkis. Ya, langsung saja masuk ke POAC untuk planning sama organisasi. Untuk planning itu kegiatan bulu tangkis ini itu bertujuan untuk meningkatkan teknik, kondisi fisik, dan kesiapan kompetisi sekaligus mengembangkan minat atlet. Lapangan, jadwal anggaran dan pelatih, program latihan disusun evaluasi anggaran dan logistik mencakup peralatan lapangan, perawatan lapangan, konsumsi dan biaya administrasi. Untuk organisasi itu struktur pengelola terdiri dari koordinator, pelatih utama, asisten pelatih, pelatih fisik, petugas medis, admin perlengkapan, dan wasit jika ada turnamen. Tugasnya itu meliputi pelatih mengatur teknik dan evaluasi, pelatih fisik menangani kondisi dan pencegahan cedera, admin mengelola absensi dan laporan, perlengkapan menyiapkan alat dan medis memberi pemanasan serta pertolongan pertama. Untuk pengelolaan sumber daya itu dilakukan melalui pengaturan lapangan, peralatan, dan pembagian kelompok pemain sesuai level masing-masing. Yang ketiga ada aktuatif. Pelaksanaan latihan mencakup pemanasan, drill teknik, latihan taktik, sparring, serta pertandingan. Serta pendisiplinan. Pada turnamen, kegiatan meliputi registrasi, technical meeting, penjadwalan, petugas wasit, pengaturan meja pertandingan, dan protokol kesehatan. Motivasi dilakukan melalui arahan, feedback langsung, penanaman sportivitas, dan briefing sebelum pertandingan. Yang keempat ada controlling. Evaluasi mencakup tes teknik dan fisik, pemantauan kehadiran dan disiplin, serta pengecekan konsistensi program dan peralatan. Hasilnya disusun dalam laporan berisi capaian atlet, rekap kegiatan, dan rekomendasi untuk program dan kompetisi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada step latihan pertandingan. Yang pada minggu pertama, atlet fokus pada pemanasan dan teknik memegang raket. Setelah itu pada minggu kedua, fokus servis dasar dan footwork, gerak kaki dasar. Dan minggu yang ketiga, fokus pada penerapan teknik dalam permainan latihan pukulan seperti drive, netting, dan smash secara berulang. Dan yang terakhir minggu keempat yaitu fokus pada peningkatan daya tahan dan pelincahan melalui latihan fisik seperti fartlek dan sirkuit. Selanjutnya dalam mini yang pertama resiko, cedera fisik, yang kedua cuaca buruk, yang ketiga ada keterbatasan alat. Selanjutnya adalah identifikasi. Yang pertama cedera otot, cedera sendi, cedera benturan. Yang kedua panas ekstrim, hujan atau lapangan licin, angin kencang. Yang ketiga peralatan tidak memadai, jumlah alat kurang, fasilitas tidak standar. Yang ketiga ada mitigasi atau pencegahan. Yang pertama pemanasan 10-15 menit, pendinginan setelah latihan. Yang kedua pastikan ventilasi dan sirkulasi udara baik, gunakan jika tersedia. Cek kondisi raket, grip, dan sepatu seperti sebelum latihan. Selanjutnya adalah strategi. Yang pertama kebutuhan siswa atau
akomodasi. Yang kedua dalam gerak, seni menggunakan footwork, FH untuk bergerak cepat dari posisi siap ke kop dan kembali ke tengah lapangan. Memaksimalkan jangkauan sambil meminimalkan langkah dan energi. Dan setelah itu ada sarana. Strateginya yaitu penyesuaian cepat, gaya bermain, dan taktik permainan untuk memanfaatkan atau mengatasi kondisi fisik lapangan seperti kecepatan kop akibat angin, AC, atau sertifikasi raket, dan menjaga kontrol dan efektivitas pukulan. Yang ketiga ada teknik belakang atau strategi akomodasinya, yaitu memastikan kesiapan peralatan personel terlatih dan protokol darurat yang jelas, diikuti dengan penilaian cepat, segera, dan penerapan tindakan RICE untuk penanganan segera sebelum merujuk permainan ke perawatan media lanjutan. Yang pertama single elimination, pertandingan tim unggulan menerima 2-1 jika waktu singkat. Yang kedua double elimination, memberikan kesempatan kedua menunjukkan winner dan loser. Untuk non win 12 tim. Untuk Swiss system, setiap tim bermain 4 kali didasarkan pada sektor kemenangan untuk tujuan pengembangan tim. Selanjutnya ada inovasi cabur bulu tangkis. Yang pertama ada problem farming. Dalam olahraga bulu tangkis, problem farming diperlukan untuk memahami akar persoalan yang menghambat peningkatan prestasi, kualitas teknik. Atlet sering tidak akibat terbatasnya pelatih, dan barangnya evaluasi teknis yang berstandar. Tingginya cedera juga menjadi masalah yang bersumber dari penentuan bahan latihan. Yang latihan pencegahan yang minim serta kesalahan teknik dasar. Generasi cilik berjalan lambat karena talent cantik belum mereka dan tidak adanya database atlet yang memadai. Berikut adalah sumber dari skopusnya. Yang kedua adalah solusi untuk meningkatkan motivasi dan performa atlet bulu tangkis. Berbagai perangkat dan produk latihan dapat dimanfaatkan secara terencana. Aplikasi analisis teknik berbasis untuk membantu atlet memantau perkembangan kemampuan dan mendorong motivasi hasil terlatih secara objektif. Berikut adalah sumber dari skopusnya. Kemudian ada PLAC, yaitu pengelolaan kegiatan bulu tangkis menggunakan pendekatan PLAC dilakukan secara terstruktur mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pada tahap perencanaan ditetapkan sasaran, jadwal, kebutuhan fasilitas, serta indikator keberhasilan. Tahap perorganisasian meliputi pembagian peran yang jelas kepada pelatih, panitia, wasit, dan atlet. Pada tahap pelaksanaan, seluruh kegiatan dijalankan sesuai rencana melalui latihan teknik dan taktik serta komunikasi yang efektif. Tahap pengawasan dilakukan dengan memantau performa, mengevaluasi kegiatan, dan mengidentifikasi hambatan serta sebagai dasar perbaikan program. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan skala A. Evaluasi dalam bulu tangkis mencakup analisis hasil latihan, performa atlet, dan kinerja pelatih. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti cedera dan kelelahan. Temuan dari evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan metode latihan. Kemudian pada tahap skala up, pengembangan dilakukan dengan teknologi baru, pelatihan berbasis data, dan
kerjasama dengan klub serta komunikasi. Berikut sumber-sumbernya seperti ini. Ini adalah hasil kerja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok bulu tangkis. Bila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum.